Sebuah video memperlihatkan detik-detik kecelakaan kereta api menabrak truk di perlintasan Pasar Bengkel Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Selasa 19 Maret 2024. Video tersebut beredar di media sosial, salah satunya dibagikan akun Instagram @mememedia pada Selasa 19 Maret 2024. Dalam unggahannya tampak sebuah truk barang berhenti di rel kereta api meskipun palang pintu perlintasan sudah diturunkan. Namun naas truk itu tertemper kereta api Putri Deli yang tengah melaju. Akibatnya truk tersebut terguling jatuh di pinggir rel kereta api sementara perjalanan kereta api Putri Deli menjadi terhambat. Berikut kronologi kejadian kereta api Putri Deli yang menabrak truk di perlintasan kereta api jalur Sumatera Utara. Dikutip dari Kompas.com, manajer Humas PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Solihin mengungkapkan kronologi kecelakaan yang dialami kereta api Putri Deli pada Selasa 19 Maret 2024 malam. Anwar menjelaskan kecelakaan melibatkan truk dengan nopol BK9223 Yeki dan kereta api Putri Deli U76A relasi Medan Tanjung Balai. Kecelakaan terjadi di perlintasan terjaga, petak jalan antara stasiun Perbaungan Stasiun Lidah Tanah di Kabupaten Serdang Bedagai pada Selasa 19 Maret 2024 pukul 20.24 waktu Indonesia. Berdasarkan keterangan petugas, pada saat kereta api akan melintas di perlintasan, mobil truk bermuatan pelet menerobos palang pintu perlintasan yang sudah tertutup dan mengalami mogok di tengah jalur kereta api sehingga terjadi temperan. Pihaknya menerangkan temperan yang terjadi menyebabkan petugas masinis dan asisten masinis mengalami luka-luka akibat terjepit dalam kereta. Kedua korban telah dibawa ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman Rampah untuk pengobatan. Sementara itu, seluruh penumpang kereta api Putri Deli yang berjumlah 317 orang dalam kondisi selamat. Meski begitu, kecelakaan ini menyebabkan kereta api Putri Deli tidak dapat melanjutkan perjalanan karena kerusakan lokomotif. Kejadian tersebut juga menyebabkan beberapa perjalanan kereta api lainnya yang mengalami keterlambatan akibat jalur rel belum dapat dilalui. Selain itu, kondisi jalur belum dapat dilalui karena truk masih berada di jalur kereta. Untuk mengatasi gangguan ini, tim Kereta Api Indonesia bersama petugas kewilayahan akan melakukan evakuasi badan truk yang berada di rel. Hingga Selasa malam, lokomotif penolong dengan diberangkatkan menuju lokasi kecelakaan untuk melakukan proses evakuasi. Kereta Api Indonesia juga akan memberikan layanan service recovery kepada penumpang kereta api Putri Deli yang perjalanannya terlambat sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019. Terkait kejadian ini, Anwar dan PT KAI menyesalkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan atas ketidaknyamanan dan keterlambatan yang ditimbulkan akibat temperan truk dengan kereta api Putri Deli. PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara akan menuntut ganti rugi atas kejadian temperan truk dengan kereta api Putri Deli. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Risma hari ini tersentuh hingga meneteskan air mata saat mendengar kisah seorang lansia berusia 90 tahun. Lansia tersebut diketahui bernama Semi. Kisah ini diceritakan oleh anggota DPR M. Ali Rida pada rapat kerja Komisi 8 DPR Selasa 19 Maret 2024. Semi hidup sebatang kara dan harus menghidupi dirinya sendiri dengan membuat lempeng. Dia hanya dibayar sebesar Rp5.000 untuk setiap lempeng yang dibuatnya. Penghasilan ini tentu saja tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Mendengar cerita Semi, Risma tak kuasa menahan air mata. Risma pun berjanji untuk segera membantu Semi dan memastikan lansia tersebut mendapatkan bantuan sosial yang layak. Kisah Semi menjadi contoh nyata masih banyaknya lansia di Indonesia yang hidup dalam kesulitan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan perlu segera dicarikan solusi yang tepat. Di momen inilah Risma tampak mulai menutup mulutnya dengan tisu dan terlibat mulai meneteskan air matanya. Ridho menyampaikan bahwa Semi hanya salah satu warga tak mampu yang ditemuinya. Namun dia meyakini bahwa Risma sebagai menteri tentu banyak menemukan kasus serupa. Semi tidak menerima bantuan sosial karena tidak termasuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ridho mengatakan padahal tetangga Semi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sebagai informasi, DTKS adalah data yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Melalui cerita Semi, Ridho lantas merasakan bagaimana beratnya Risma bekerja menangani rakyat miskin di Indonesia. Dia pun berharap segera ada perbaikan dalam DTKS untuk mengatur seberapa besar warga yang semestinya layak menerima bantuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Demi membela warga Palestina, pasukan Hizbullah nekat maju ke pos terdepan Zionis di selatan Lebanon. Pasukan tersebut menembak sejumlah rudal ke barak hadap Yarin dan menimbulkan kerusakan. Akibat serangan Hizbullah, Zionis kelabakan dan kocar-kacir menyelamatkan diri. Dilansir dari Al-Mayadin pada Selasa 19 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah. Pasukan perlawanan Islam dari Lebanon tersebut mengaku meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis, termasuk menyerang pos terdepan Israel hadap Yarin pada Senin 18 Maret 2024. Dalam serangannya itu, Hizbullah menembakkan sejumlah rudal ke hadap Yarin hingga mengakibatkan sejumlah ledakan. Akibat serangan itu, Zionis pun kelabakan dan mengalami kerugian. Hizbullah mengklaim serangan ke pos terdepan Israel itu sebagai respon atas kekejaman Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Hizbullah juga mengumumkan selain hadap Yarin, pasukannya juga menargetkan 5 markas lainnya di perbatasan. Namun dalam laporannya, Hizbullah tak membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang guru madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Kabupaten Bojonegoro diduga mencabuli sejumlah siswanya. Seorang guru cabul itu berinisial MM. Pada Rabu 20 Maret 2024, guru berusia 23 tahun tersebut ditetapkan Satreskrim Polres Bojonegoro sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Fahmi Amrullah meneruskan, kasus asusila di lingkungan pendidikan itu dilaporkan salah satu orang tua korban ke pihaknya pada pertengahan Maret 2024. Menindaklanjuti laporan itu, penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pelaku hingga korban dugaan pencabulan itu. Usut punya usut, tersangka melakukan aksi cabul ke beberapa sejumlah siswa karena dulunya tersangka juga merupakan korban pencabulan saat dirinya berada di pondok pesantren.
AKP Fahmi menerangkan pengalaman kelam di masa sekolah inilah bisa menjadi penyebab tersangka nekat berbuat cabul ke sejumlah siswa tempatnya mengajar. Terkait kronologi, AKP Fahmi membeberkan tersangka dan para korban tinggal di asrama sekolah. Dengan kesempatan inilah tersangka bisa beraksi. Sebab usai dicabuli itu korban diancam agar tak bercerita kepada siapapun. Jika nekat bercerita, korban diancam tersangka dengan perbuatan yang lebih cabul lagi. Lebih lanjut, pihaknya terus mengembangkan kasus pencabulan dilakukan guru kepada sejumlah siswanya ini. Para pihak terkait dipanggil untuk dimintai keterangan. Korban informasi 12 tahun dilakukan oleh salah satu oknum guru sebuah sekolah. Jadi di tanggal 16 Maret kemarin orang tua korban ini melaporkan bahwa anaknya murung, terdiam, dan mungkin psikisnya kena lah. Nah disitulah terus ditanya-tanya, kemudian anak itu baru cerita bahwa anak itu ternyata dari bulan September 2023 sampai Januari 2024 itu ternyata sudah dicabuli oleh gurunya sendiri. Nah, cabulnya sendiri caranya dari awal gurunya itu mendekati dulu si anak ini, terus kemudian berawal dari menciumi dulu pipinya, terus meraba bagian dada, terus lagi turun lagi ke bawah sampai ke alat kelamin, terus dimainkanlah alat kelamin itu. Besok lagi eskalasinya meningkat sampai ada peristiwa di mana pelaku ini memasukkan alat kelaminnya pelaku ke dalam anusnya korban. Nah itu dilakukan berulang sampai di hari di mana korban ini diantar oleh ibunya ke Polres, langsung kami tindak lanjuti, kami langsung amankan. Nah dari hasil pemeriksaan kita dalami, ternyata pelaku ini juga melakukan ini ke 7 siswa lainnya, ya 7 siswa lainnya, jadi tidak cuma 1, tapi macam-macam di situ. Jadi tidak semua dimasukkan alat kelamin melalui anus, ada yang cuma diciumin, ada yang cuma dimainin alat kelaminnya korban, kadang dimainkan lah itulah, dikasih uang. Kasih uang 50.000 lah biasanya. Semua korban laki-laki itu? Semua korban laki-laki. Karena mereka ini kan satu asrama. Satu asrama itu kan satu kamar panjang, di mana itu siswa. Terus di situnya ada pengasuhnya, ya gurunya lah. Jadi mereka masih dalam satu naungan asrama bareng. Semua korbannya laki-laki. Pelaku sekarang sudah ditahan di rutan Polres Bojonegoro. Kita kenai pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Untuk total korban 7 plus 1 tadi ya, Nenek? 8 ya? Iya. Statusnya sudah ASN atau? Enggak, dia honorer. Asli Bojonegoro atau mana? Asli Bojonegoro. Guru apa itu, Nenek? Guru komputer. Guru komputer ya? Apakah berarti kita master ya? awal dia juga melakukan itu pas dia pelajaran atau istirahat atau Nah, gimana? itu pas dia tidur. Pas kan tidurnya bareng kan mereka. Ada program. Mereka tidurnya bareng. Jadi ya melakukan pas itu. Kan cuma ada dikasih sekat paling kayak lemari gitu. Jadi tempatnya pelaku ini ya udah disitulah diajak. Tapi namanya anak-anak tuh kan dia nggak berani berontak toh, apalagi sampai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali dalam Sekilas Jawa Timur.
Pria yang tewas di area tambak kawasan Jalan Raya Sukolilo Kasih, Sukolilo, Surabaya pada Selasa 19 Maret 2024 dini hari bernama M. Hudoyono, 45 tahun, yang dikenal sebagai pencari kepiting liar di tambak pesisir pantai. Kakak korban Agus Prayitno, 47 tahun, mengatakan adiknya yang merupakan bapak dua anak itu mengalami luka sobekan pada hampir sekujur tubuhnya. Adiknya telah lama bekerja sebagai pencari kepiting liar di area tambak pesisir pantai kawasan Surabaya Timur kurang lebih sekitar 20 tahun lamanya. Hampir setiap hari sang adik berburu kepiting liar yang nantinya akan dijual ke pihak pengepul di pasar ikan kawasan Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Biasanya sang adik akan berangkat mencari kepiting mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sore dan kembali pulang pada saat dini hari sekitar pukul 1 atau 2 waktu Indonesia Barat. Agus menduga kuat adiknya telah dibunuh dengan cara diserang menggunakan senjata tajam jenis celurit dari sisi belakang hingga terkapar. Namun yang bikin geram, mengapa si pelaku masih melakukan upaya melukai korban dengan sadisnya hingga tubuh korban terluka parah. Mengenai penyebab aksi penganiayaan hingga mengakibatkan korban tewas, Agus menduga si pelaku terlibat perseteruan dengan sang adik karena dipicu permasalahan perebutan area lahan untuk mencari kepiting liar. Dugaan tersebut diperolehnya dari keterangan korban semasa hidup yang sempat mengeluh pernah terlibat permasalahan dengan temannya sesama pencari kepiting. Kejadiannya sekitar sebulan lalu, namun Agus tak menyangka bahwa permasalahan sepele tersebut ternyata malah berbuntut panjang hingga dibayar dengan harga semahal nyawa. Sementara itu, Kapolsek Sukolilo Polrestabes Surabaya Kompol Imade Patera Negara mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan atas temuan mayat tersebut, sehingga dirinya juga belum dapat memberikan banyak informasi perihal perkembangan terbaru penyelidikan. Alhamdulillah. Telah menemukan seseorang yang sudah terbaring. Di situ ada luka di bagian lengan tangan sebelah kiri. Nah, kemudian setelah itu disampaikan ke Polsek. Kemudian Kapolsek beserta dengan petugas Inafis dan BPBD dan juga di backup dari PMI mendatangi TKP. Memang betul di sana diketemukan seseorang yang sudah terkapar dengan menderita luka-luka. Pak Hudoyono ini SMA sudah lulus. Sudah kerja yang ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali dalam Sekilas Jawa Timur. Belasan perwakilan wali murid Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan atau TKDWP 2 Desa Tanjung Glugur, Kecamatan Mangaran, Gluruk temui Koordinator Wilayah atau Korwil Dinas Pendidikan setempat Selasa 19 Maret 2024. Para emak-emak ini meminta agar Feni Oktaviani tak berhenti menjadi Kepala TKDWP 2 Mangaran. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Izzy Hartono. Pemirsa Tribun, dapat kami laporkan belasan perwakilan wali murid Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan atau TKDWP 2 Desa Tanjung Glugur, Kecamatan Mangaran, Ngeluruk, dan menemui Koordinator Wilayah atau Korwil Dinas Pendidikan setempat. Para emak-emak ini datang untuk meminta agar Feni Oktaviani
tidak mengundurkan diri atau berhenti menjadi Kepala TKDWP 2 Mangaran tersebut. Kedatangan para wali murid ini ditemui langsung oleh Kepala Korwil Dispendik Kecamatan Mangaran, Heri Subandi di kantornya. Salah seorang perwakilan wali murid, Rita Irawati, mengatakan dirinya datang bersama wali murid TKDWP 2 lainnya tidak lain untuk mempertahankan agar kepala TK itu tidak mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri Kasek itu kata istri pengacara ini diduga adanya persoalan dengan gurunya yang lain. Masalahnya hanya urusan intern, maka kami berharap agar tidak berhenti dan tetap mendidik anak-anak didiknya. Namun jika bersikeras berhenti lanjut, Rita, para wali murid tersebut bersepakat akan menarik dan memindahkan anak-anaknya ke sekolah yang lain. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Korwil Dispendik Mangaran, Heri Subandi, mengatakan kedatangan para wali murid ini karena kepala sekolahnya mau mengundurkan diri dan para wali murid tidak setuju. Menurutnya sejauh ini pihaknya sebatas melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah dan para gurunya. Bahkan dirinya mengatakan sudah pernah melakukan pembinaan terhadap guru dan juga Kasek serta perwakilan wali murid. Persoalan TKDP 2 Mangaran itu, kata Heri, sebenarnya sudah dilimpahkan dan ditangani oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Bahkan Heri menjelaskan bahwasanya saat ini bukan lagi ranah Korwil, melainkan sudah ditangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Menurutnya sebenarnya pada tanggal 25 Februari 2004 sudah dipanggil oleh istri Sedakap selaku Ketua Yayasan TK Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Situbondo. Bahkan terkait dengan anggaran BOS itu ranah dari inspektorat dan yang sudah melakukan audit dan pemeriksaan. Karena Heri menyatakan bahkan di penggunaan dana BOS tersebut tidak ditemukan adanya penyelewengan. Terkait dengan adanya tudingan pemalsuan tanda tangan, Heri mengaku tidak mengetahui karena itu hanya dugaan. Yang jelas persoalan tersebut dapat dibuktikan melalui proses pengadilan Situbondo. Demikian dapat kami laporkan dari Situbondo. Baik, terima kasih rekan Izzy Hartono, laporannya dari Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut ini adalah wawancara dari Kepala Korwil Dispendik Kecamatan Mangaran, Heri Subandi. Permasalahannya itu Fufeni itu, Pak, kepala sekolah ingin mengundurkan diri. Nah, lantas dia wali murid tidak setuju kalau Fufeni itu kepala sekolah mengundurkan diri. Terus langkah Korwil seperti apa ini? Nah, Korwil itu kan memberikan pembinaan, Pak. Pembinaan. Itu sudah dikasih pembinaan sudah, Pak. Ada 4 guru kepala sekolah dengan 3 orang guru. Perkara ini sudah dilimpahkan ke dinas, Pak, dinas pendidikan. Bukan Korwil lagi sekarang, dinas pendidikan yang menangani sekarang. Bagian Pak Sai dengan Pak Andi itu yang mengendalikan. Nah itu sudah beres. Malah tanggal 25 itu dipanggil Ibu Sikda. Dia kan ketua yayasan, Pak. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah sudah. Muncul lagi nih. Kalau Korwil untuk katanya suruh mutai, tidak bisa tahan. Korwil hanya memberikan pembinaan. Kalau saya masuk ke ranah dan bos, terseret saya. Karena bosnya tidak tahu, karena independen itu. Itu masalahnya itu inspektorat yang memeriksa itu. Ada temuan apa inspektorat, Pak? Tidak ada itu, Pak. Hanya itu penggantian bendahara yang lama menjadi yang baru. Itu yang menjadi gejolak itu. Tidak terima. Terus tudingan adanya pemalsuan tanda tangan? Kurang paham. Itu hanya dugaan kan itu. Nanti yang dibuktikan misalnya bisa di pengadilan. Karena benar ada laporan ke polisi. Ya dilaporkan sudah ke polisi. Tapi kemarin sudah ditarik resi dari banknya, dari Bank Jatim itu. Malah saya disuruh kasih surat pengantar, tidak mau saya. Tahu-tahu uang bos sudah ditarik, Pak. Ditarik dulu, Pak. Sudah. Itu kan akal pemilihan sip lah. Kalau penyelewengan insya Allah tidak ada. Tidak ada. Soalnya sip lah sekarang. Apa ini kesalahpahaman? Ya, ini mungkin karena masalahnya itu bendahara lama yang diberhentikan itu, Pak. Tidak terima. Bendahara lama siapa, Pak, namanya?
Bu Ilisan, Bu Ilisan. Jadi ini internal dari sekolah. Internal sekolah itu Pak, nggak perlu mencuat ke sini. Nah, Ya itu makanya. Sampai orang tua murid tidak terima. Nah, itu ada pro dan kontra Pak. Yang satunya harus Bu Feni yang keluar, yang satunya harus dua guru yang keluar. Itu ada perbedaannya Pak. Ya benar. Nah, kalau saya tak bisa memastikan, baru ketua yayasan bisa yang berani menindak itu. Posisi sekarang kasus ini di mana Pak? Di dinas pendidikan. Belum selesai. Belum sadar. Tapi Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.